secara tidak teratur gitu. Jadi kalau misalnya disuruh membedakan apa sih yang namanya crystalline, apa sih yang namanya polycrystalline, apa sih amorphous, itu kalian harus bisa gitu. Jadi kalau misalnya kristal, suatu kristal itu biasanya memiliki susunan atom yang periodik kalau kristalin itu. Jadi kalau misalnya dia bentuknya dia terdiri dari atom karbon misalnya, bentuknya kubus misalnya, ya berarti nanti dia si atom-atom karbonnya itu ada di bagian apa namanya sudut-sudutnya. Berarti ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ada di 8 titik itu tuh dia ada si atom-atom karbonnya misalnya. Nah, nanti di kubus berikutnya sama, dia berulang lagi begitu. Kemudian berulang lagi periodik dan berulang gitu. Berulang secara periodik. Tapi kalau amorphous dia tidak tersusun secara periodik seperti itu gitu. Jadi susunan atomnya tidak teratur. Contohnya nanti bisa sambil dicari ya. Contohnya yang amorphous itu apa sih? Contoh yang kristalin itu apa sih gitu. Nah, jenis padatan di sini. Jenis padatan itu ada kristal tunggal atau single kristal, kemudian polikristalit dan amorf. Ini adalah 3 jenis umum dari sebuah padatan. Setiap jenis dicirikan oleh adanya daerah teratur dalam materi. Daerah teratur adalah volume spasial di mana atom atau molekul memiliki susunan geometris atau periodisitas yang teratur. Jadi kalau misalnya kita sebut dia memiliki daerah yang teratur, berarti dia susunan molekulnya atau susunan atomnya itu periodik itu berarti kan berulang secara berkala gitu ya, dan teratur gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak memiliki daerah yang teratur, berarti dia bukan dia diklasifikasikannya sebagai apa gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya di sini. Di sini pertama ada yang namanya tadi kristal tunggal atau single kristal. Kristal padat adalah bentuk padat dari suatu zat di mana atom atau molekul tersusun dalam pola berulang tak berhingga dalam 3 dimensi. Jadi dia 3D, 3 dimensi. Pola susunan atomnya itu berulang secara tak berhingga. Jadi kita nggak punya ujung awal sama ujung akhirnya gitu. Terus aja dia, misalnya dia atomnya begini, susunan atomnya kubik gitu ya. Nanti dia naik terus, susunannya tuh naik terus ke atas, bisa juga ke samping tak berhingganya. Kristal tunggal idealnya memiliki tingkat keteraturan yang tinggi atau periodisitas geometris yang teratur di seluruh volume material. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada atom misalnya, ada dua jenis atom di sini misalnya. Ada yang atom merah sama atom biru. Ya susunannya nanti biru merah dulu, kemudian biru, merah lagi, kemudian biru lagi, merah lagi, tapi selang-seling gitu. Nah, susunannya tuh selalu begini sampai kalau kita terusin ke kanan juga begitu. Kalau kita terusin ke atas juga nanti ada biru lagi, ada merah lagi gitu. Ini susunannya susunan atomnya memiliki tingkat keteraturan yang tinggi. Periodisitas geometrisnya teratur di seluruh volume material. Sehingga nanti kalau misalnya kita secara kalau ini kan kita lihat secara atomik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita secara kasat mata gitu ya, yang terlihat nanti bentuknya seperti ini gitu. Ini sebenarnya kalau karena mungkin biasanya sudah dipotong misalnya dalam ukuran sekian sekali sekian gitu ya, berbentuk kubik. Tapi kalau sebenarnya begitu dia tumbuh, dia biasanya tumbuhnya bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu, tak berhingga tadi kan katanya. Berulang tak berhingga dalam 3 dimensi. Ya, itu tentang kristal tunggal. Nah, kristal tunggal memiliki struktur atom yang berulang secara berkala di seluruh volumenya, bahkan pada skala panjang tak terhingga setiap atom terkait dengan setiap atom setara lainnya dengan struktur dan simetri translasi. Jadi dia saling berikatan dengan atom lainnya yang sama gitu, atau atom setara lainnya dalam struktur yang simetri yang translasi. Translasi artinya ya berulang terus bisa ke dimensinya bisa 3-3-nya, bisa ke sumbu X, sumbu Y maupun sumbu
sumbu Z gitu. Nah, kristalit adalah kristal tunggal dalam ukuran kecil, diameternya biasanya 0,1 milimeter. Jadi kalau misalnya dia tumbuh sendirian gitu ya, single kristal, biasanya nanti dia ukurannya nggak besar-besar banget. Bisa sebenarnya kita tumbuhkan misalnya. Tadinya single kristalnya itu satu apa namanya? Ukurannya kecil dan cuma di satu titik doang. Diameternya kan dia di sini dia bilang 0,1 milimeter gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu arah tumbuhnya kemana, itu bisa kita tambahkan lagi, kita tumbuhin lagi ke atasnya, misalnya ke sumbu Z-nya gitu. Ya, Tania, Ibu izin bertanya boleh. mengenai kata tumbuh di topik Mm-mm, ini. mm-mm, Kan, Ibu bilang bisa ditumbuhkan, jadi kita bisa mm-mm, menumbuhkan. Nah, di mm-mm, proses menumbuhkan tersebut, apa yang mm-mm. kita butuhkan atau, eee, apa ya, kayak unsur apa yang ada di kristal tersebut sampai bisa ditumbuhkan gitu, lalu apa yang bisa menumbuhkannya? Nah, misalnya kalian punya material, let's say superkonduktor gitu ya. Material superkonduktor itu ada YbCO misalnya, yttrium, barium, eh, carbon oxide gitu. Nah, itu kan ada Y, ada I, ada Y, ada Ba, ada Ca, ada Cu, sorry, copper oxide. Ada Y, ada Ba, ada Cu, YbCO, sama oksigen gitu kan. Nah, nanti biasanya yang kalian punya itu tuh bentuknya masih berbentuk polikristalin misalnya. Nanti kalau misalnya kalian mau buat single kristalnya, kalian reaksikan dulu itu si YbCO-nya membentuk satu kristalit seukuran misalnya sekecil ini gitu. Nanti kalau misalnya kalian mau memperbesar ukurannya, itu kalian bisa mereaksikan si YbCO yang bentuk powder tadi itu supaya YbCO-nya itu si Y-nya bisa lepas, kemudian nanti gabung ke mana tadi? Ke single kristal yang kecil tadi itu, tapi dengan susunan yang teratur gitu. Jadi nanti kita dengan metode-metode tertentu gitu ya. Misalnya contohnya floating zone method gitu. Itu nanti bisa sambil dilelehkan nanti dia kalau yang sudah bagian yang sudah meleleh akan apa ya? Turun membentuk eh, kristal yang arah tumbuhnya itu sesuai dengan yang bagian bawahnya. Jadi kayak kita punya kristalit ukuran kecil ini gitu ya. Nah, itu tuh nanti menjadi bibitnya dia, seednya dia. Jadi benih. Nanti ketika kita mau tumbuhkan lebih besar lagi, itu nanti bisa tambah besar apa? Di atasnya itu akan muncul lapisan-lapisan berikutnya yang keteraturannya itu menyesuaikan dengan susunan si atom-atom pada kristalitnya itu. Jadi dalam satu kristalit meskipun dia ukurannya kecil, dia terdiri dari banyak atom kan. Nah, nanti begitu kita tumbuhkan mau naikkan lagi ke atas, itu akan tersusun dengan pola yang sama gitu. Nanti dia tambah panjang, nanti bentuknya biasanya bentuk rod atau batang gitu, berbentuk batang seperti batang pensil gitu. Nah, nanti si apa arah tumbuh si kristalnya itu biasanya sudah kita tentukan mau ke arah mana, misalnya ke arah Z tadi saya bilang kan. Berarti nanti dia arah tumbuhnya tuh ke atas gitu. Jadi nanti dia tambah panjang ke atas. Tapi kalau ukuran kristalit biasanya untuk kristal tunggal itu ukurannya sangat kecil yaitu pada diameter 0,1 milimeter. 0,1 milimeter sebenarnya juga udah gede ini. Biasanya ada yang sampai ke mikro. Misalnya dia cuma karena dia susah untuk ditumbuhkan atau susah untuk membentuk single kristal, biasanya dia ukuran single kristalnya itu dalam ukuran mikro gitu. Dan itu memang ada yang bergantung pada material atom-atom pembentuknya. Terjawab teh? Definisi tumbuh di situ artinya kita menumbuhkannya pakai apa? Material yang sudah kita buat juga sebenarnya. Material yang sudah kita buat juga, tapi kita tumpuk-tumpukin di atasnya gitu. Supaya nanti arah tumbuhnya ke periodisitasannya itu bertambah lagi di sumbu tertentu gitu. Naik Ter lagi, nambah lagi, tambah tebel kan gitu, tambah tebel, tambah tinggi gitu. Terjawab Ibu, terima kasih banyak. Itu ya, itu single kristal atau kristal tunggal.
Ini single kristal, contoh gambarnya ya, single kristal. Kalau yang ini, yang bagian sini single kristalnya, yang bagian sini amorphous solidnya. Kalau kita lihat, ini membentuk suatu bentuk tertentu yang teratur gitu, yang rapih ya. Tapi kalau bagian yang amorphous solid ini, yang bagian pinggir-pinggirnya, ini kayak batuan tidak teratur gitu kan. Nah, nanti kita coba lihat, harusnya ada juga definisi tentang amorphous-nya. Berikutnya adalah definisi tentang polikristalin atau polikristal. Polikristal adalah bahan yang terdiri dari banyak kristal tunggal kecil. Jadi yang tadi, ini kan sebenarnya mungkin ada 1, 2, 3, 3 single kristal, tapi dia numpuknya tuh nggak searah gitu. Sehingga dia bentuk apa ya? Orientasi kristalnya tuh beda-beda. Ada yang ke arah kiri, ada yang ke arah kanan, ada yang tegak lurus gitu kan. Sehingga nanti ini yang kita sebut sebagai polikristal. Nah, material polikristal memiliki tingkat keteraturan yang tinggi pada banyak dimensi atom atau molekul. Untuk satuannya ini, maksudnya untuk masing-masing kristalnya, itu dia punya tingkat keteraturan yang tinggi, gitu. Daerah teratur ini atau daerah kristal tunggal bervariasi dalam ukuran dan orientasi satu sama lain. Daerah-daerah ini disebut butiran atau grain. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, kita potong gitu ini bagian sini menjadi apa? Misalnya dipotongnya dari sini ke bawah gitu ya. Kita belah gitu. Nanti akan terlihat bagian-bagian grain atau batas-batas gitu ya, batas-batas single kristal yang satu dengan single kristal yang lain gitu. Jadi kristal yang satu di sini, yang ini misalnya yang ini, kemudian yang bagian sini potongannya adalah yang ini, yang bagian bawah, yang bagian sini gitu. Itu terlihat ada dari 3 kristal misalnya. Nah, kalau kita potong, maka dia terlihat ada daerah-daerah yang disebut dengan butir atau grain, yang dipisahkan satu sama lain oleh batas butir atau grain boundaries. Gitu. Urutan atom dapat bervariasi dari satu domain ke domain berikutnya. Urutan atomnya dapat bervariasi dari satu domain ke domain berikutnya. Jadi ketika di batas grain ini, dia atomnya nggak tersusun dengan rapih gitu. Dalam satu kristal, dalam satu ini gitu ya, dalam satu domain, dia teratur. Tapi antara domain satu dengan domain yang lain, di bagian pertemuannya itu belum tentu dia teratur gitu. Jadi yang tetap keteraturannya paling tinggi tetap single kristal, kemudian yang di sini untuk masing-masing domainnya dia teratur, namun ketika sudah digabung jadi satu, itu dia kesannya dia jadi ada bagian-bagian yang tidak terputus periodisitasnya gitu. Jadi kayak di sini dia nggak atom di sini dengan atom yang di sini bisa beda gitu urutan atomnya. Gitu. Nah, grain atau butirnya ini diameternya bisa 100 nanometer sampai 100 mikron. Polikristal dengan butiran yang berdiameter kurang dari 10 nanometer disebut nanokristalin. Jadi kalau misalnya ini kecil banget ukuran masing-masing domainnya ini, ukurannya kurang dari 10 nanometer, maka kita sebut sebagai nanokristal. Gitu. Kalau nanokristal itu nanti akan punya manfaat tersendiri biasanya. Karena ketika ukurannya sudah sangat kecil gitu ya, dia akan punya interaksi dengan partikel lain di sekitarnya itu akan berbeda gitu. Ketika dia ukurannya itu besar. Jadi kalau misalnya ukurannya nano dengan ukuran mikro itu akan punya sifat fisis yang berbeda juga. Gitu ya. Jadi ini kalau misalnya kita digambarkan dalam bentuk atom-atom gitu. Dari satu domain segini, satu domain teratur. Domain yang lainnya juga teratur, tapi begitu di batas domainnya, itu dia tidak teratur. Urutan atomnya tidak, urutan atomnya bervariasi gitu ya, antara satu domain ke domain yang lainnya. Gitu. Nah, nanti ukuran grain juga itu dapat ditentukan dari hasil pengukuran mengenai struktur kristal. Gitu.
Karena kenapa harus ditentukan si ukuran kristalnya? Ya nanti karena dia punya pengaruh ke sifat fisik material tersebut gitu. Jadi biasanya orang-orang akan meneliti sampai ke ukuran grainnya, ukuran kristalitnya, ukuran partikelnya juga ada. Tapi beda ya antara ukuran partikel dengan ukuran grain gitu. Grain size dengan crystalline size itu berbeda. Dengan particle size juga berbeda. Nah, yang berikutnya adalah padatan amorf. Padatan amorf atau non-kristal terdiri dari atom, ion, atau molekul yang berorientasi acak yang tidak membentuk pola atau struktur yang ditentukan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini nggak kayak tadi nih. Kalau tadi kan merah, kemudian baris keduanya biru, merah lagi, biru lagi. Kalau ini nggak jelas, ngacak dia. Ini yang namanya amorf, jadi orientasinya acak, tidak membentuk pola atau struktur yang ditentukan. Material amorf memiliki keteraturan hanya dalam beberapa dimensi atom atau molekul. Jadi mungkin cuma misalnya segini, kesannya kayak teratur, tapi padahal kalau kita lihat secara umum gitu ya, kita zoom out gitu, ternyata dia acak-acakan, berantakan. Nah, material amorf tidak memiliki urutan teratur untuk jarak yang jauh. Jadi long range, dia nggak ada long range ordering. Gitu. Nggak ada keteraturan dalam jangka yang jauh. Tetapi mereka memiliki berbagai tingkat keteraturan pada jarak pendek. Contoh material amorf memiliki termasuk silikon amorf, plastik, dan gelas. Nah, ini contoh-contoh dari material-material yang memiliki yang termasuk dalam padatan amorf. Silikon amorf dapat digunakan dalam sel surya dan transistor film tipis. Jadi punya manfaatnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita gambar ini secara 2 dimensinya, ini kalau misalnya kita buat 3 dimensinya juga sama, dia tidak teratur, pas dibuat pas kita lihat secara kasat mata gitu ya. Ya dia punya banyak kayak orientasinya nggak jelas gitu kemana. Ya. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Belum. Kita lanjut dulu. Ini kristal ideal atau sempurna. Nah, kita sebenarnya kalau misalnya kita mau membuat apa namanya kristal yang sempurna, tadi kan katanya sebuah single kristal yang sempurna itu dia memiliki periodisitas yang tidak terhingga gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau membuat sebuah kristal, biasanya ya pasti di ujung apa namanya ketika kita memotong kristalnya gitu ya, di permukaannya pasti akan ada ketidaksempurnaan periodisitas karena kita memotong di suatu titik tertentu gitu. Periodisitasnya pasti terganggu di sana. Tuh. Nah, ini adalah contoh kristal yang sebenarnya mengandung beberapa atom asing. Nah, selain tadi periodisitasnya terganggu di bagian permukaan, itu juga biasanya ketika kita membuat suatu kristal atau mensintesis suatu material gitu ya, itu akan ada yang namanya pengotor. Nah, ini adalah pengotor ini merusak struktur kristal yang sempurna. Bisa berupa atom menempati misalnya di bagian sini harusnya atomnya warna oranye kan ya di sini. Tapi karena kita misalnya pengotor itu bisa jenisnya bisa macam-macam ya. Ada yang tidak kita inginkan karena kontaminan dari luar. Misalnya kita mencampurkan bahan silikon oxide dengan kita mau membuat silikon oxide gitu ya. Kristal silikon oxide misalnya. Tapi karena kita pakai alat yang pernah digunakan untuk membuat material lain misalnya, maka nanti akan ada atom selain silikon, misalnya akan ada tambahan Ti gitu. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada Ti gitu. Itu adalah kemungkinan pertama. Jadi kontaminan dari luar. Atau bisa juga ketika kita membuat kristalnya pada saat proses pemanasan gitu ya. Suhu yang digunakan kurang tepat sehingga nanti yang harusnya di sini ada silikon gitu ya. Tiba-tiba ada oksigen, tiba-tiba oksigennya hilang, nggak ada di sana gitu. Jadi ada valensi di sana. Itu juga menjadi salah satu bentuk pengotor. Gitu.
Jadi, kristal yang ideal atau yang sempurna itu sebenarnya untuk mendapatkannya hampir tidak mungkin ya, namanya juga dalam fisika itu kan yang ideal-ideal bentuk adalah sebenarnya adalah sebuah sebuah bentuk penyederhanaan gitu kan. Tapi nggak pernah ada tuh kasus-kasus yang benar-benar ideal. Kayak misalnya, gas ideal juga sebenarnya kalau misalnya gas ideal di in real life itu nggak ada yang gas yang benar-benar memenuhi hukum gas ideal gitu. Atau mungkin gaya gerak gerak benda gitu ya. Gerak benda katanya kan kalau misalnya permukaannya licin 100% dia nggak akan berhenti gitu ya. Tapi pada kenyataannya nggak ada tuh yang bisa nggak ketika sudah meluncur terus habis itu pada suatu titik pasti dia akan berhenti karena ada gaya gesek gitu. Karena dia nggak bisa nggak ada tuh yang 100% ideal tanpa gaya gesek gitu. Ya ini juga sama, nggak ada kristal yang bisa ideal sempurna itu nggak ada gitu. Jadi biasanya suka ada pengotor, entah di bagian permukaannya, entah di bagian dalamnya, bentuknya bisa berupa kehilangan suatu atom atau ketambahan suatu atom lainnya gitu. Jadi apa namanya? Tapi secara umum gitu ya, ada 3 tadi itu. Ada yang single kristal, polikristal, sama amorph. Beda-beda dari keteraturannya. Single kristal dia paling teratur. Keteraturannya tak hingga pada apa 3 dimensi gitu ya. Pada semua sumbu dia memiliki keteraturan yang tidak terhingga. Tapi kalau misalnya di polikristal, dia teratur untuk satu domain dia teratur. Tapi ketika dia ketemu dengan domain lainnya, itu periodisitas di situ berhenti gitu. Tidak ada keteraturan ketika di bagian grain boundariesnya gitu. Terus yang ketiga ada amorph. Amorph lebih acak lagi. Tidak ada keteraturan sama sekali di atom-atomnya. Dia ada keteraturan mungkin jangka pendek tapi tidak untuk jangka panjang. Di long range-nya atau jarak jauh gitu ya, di jarak yang jauh dia tidak memiliki keteraturan. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Kita waktunya masih ada 15 menit. Masih banyak ini, slide-nya ada 122 untuk yang ini. Tapi nanti mungkin bisa disingkat-singkat kali ya. Ada lagi, ada yang mau tanyakan dulu? Belum ada. Kalau belum, kita lanjut lagi ke tentang kristalografi. Kristalografi. Apa sih kristalografi itu? Adalah sebuah cabang ilmu sebenarnya, yang berhubungan dengan deskripsi geometris kristal dan susunan internalnya. Jadi bagaimana sih atom-atom tersusun dalam suatu material gitu. Deskripsi geometris kristal dan susunan di dalamnya, susunan atom di dalam si kristal tersebut gitu. Dia bentuknya bisa macam-macam, ada yang seperti ini, ada yang bentuknya ini kan paling banyak tuh biasanya kubik gitu ya. Ada juga yang bentuknya tetrahedral, ada yang bentuknya ortorombik, ada yang heksagonal gitu. Itu beda-beda. Nanti itu bergantung pada kisinya, sama bergantung pada basisnya dia. Gitu. Nanti kita akan belajar tentang pengetahuan dasar tentang kristalografi sangat penting bagi fisikawan zat padat untuk menentukan struktur kristal tadi ya. Struktur kristalnya bagaimana? Kubik, heksagonal, ortorombik, monoklinik, atau apa lagi? Ya ada ortorombik, kemudian ada 7 tuh nanti. Kemudian untuk mengklasifikasikan padatan ke dalam jenis yang berbeda sesuai dengan simetri yang mereka lihat pada sifat-sifatnya. Nah, kuliah ini akan membahas padatan dengan struktur yang sederhana. Nah, jadi pertama ada yang namanya kristal latis. Kristal latis kalau dalam bahasa Indonesia apa tuh berarti? Latis itu apa latis? Kisi.
Kristal lattice berarti kisi kristal. Apa itu kristal lattice? Dalam kristalografi hanya sifat geometris kristal yang menarik. Oleh karena itu, kisi menggantikan setiap atom dengan titik geometris yang terletak pada posisi kesetimbangan atom tersebut. Contohnya, ada bentuk platinum. Platinum bentuknya begini nih kalau kita lihat secara kasat mata. Nah, di bagian permukaannya, platinum surface itu kalau misalnya kita menggunakan scanning tunneling microscope, itu akan terlihat seperti ini, tip-tip seperti ini ya. Nah, di dalamnya, susunan atom-atomnya itu ternyata membentuk susunan seperti ini. Ini berarti bentuknya apa nih? Dia memiliki keteraturan kan? Jadi dia tersusun seperti ini. Ini bagian depannya ada, di bagian belakangnya juga ada tuh sebenarnya. Jadi dia membentuk 3 dimensi gitu. Kristal lattice ini adalah kisi kristal dan struktur of platinum. Jadi kisi kristal platinum itu seperti ini. Kalau kita lihat dia memiliki keteraturan posisi si atom-atom platinumnya gitu ya. Apakah ini pertanda bahwa kita kuliahnya harus disudahi saja? Yalah, kita waktunya tinggal 9 menit ya. Sambil dikit lah. Kita sambil screening